semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan mereview atau mengulas kembali materi-materi bahasa Indonesia semester 2. Mensyukuri keindahan negeri kita. Negara kita memiliki banyak peninggalan sejarah. Selain berupa bangunan, bentuk peninggalan sejarah lainnya adalah yang pertama ada fosil, yaitu sisa tulang benulang binatang atau tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Yang kedua, naskah atau tulisan, yaitu lembaran-lembaran atau buku-buku hasil tulisan pada masa lampau. Yang ketiga adalah prasasti, yaitu piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kebudayaan, misalnya segala bentuk seni tari, seni pahat, dan lain-lain, adat istiadat, upacara, dan sebagainya. Selanjutnya, amatilah gambar-gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan, manakah gambar perbuatan yang menjaga peninggalan sejarah? Berikan tanda checklist. Ya, betul sekali. Gambar yang menunjukkan perbuatan menjaga peninggalan sejarah adalah gambar yang nomor 4. Selanjutnya kita akan mempelajari makna-makna dari beberapa kosakata. Yang pertama, kosakata bangga artinya besar hati, merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Yang kedua, mata air artinya tempat air yang mengalir dari batuan atau tanah ke permukaan tanah secara alamiah. Yang ketiga, menjulang artinya tampak menyembul tinggi. Yang keempat adalah lestari, artinya tetap seperti keadaan semula. Yang kelima adalah bersyukur, artinya rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan belajar mengenai puisi. Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Dalam puisi, ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, atau biasanya disebut dengan amanat. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca atau mendeklamasikan puisi, yaitu 1. Lafal, 2. Intonasi, dan yang ketiga adalah ekspresi. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang bukan hasil imajinasi. Contoh teks non-fiksi yaitu 1. Esai, 2. Buku sejarah, 3. Buku teks pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai aturan maupun ejaan yang berlaku. Kata baku biasanya digunakan pada hal-hal yang formal. Kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tidak sesuai aturan maupun ejaan yang berlaku. Contoh kata baku dan kata tidak baku yaitu yang pertama kata baku tidak, kata tidak bakunya enggak. Yang kedua kata baku senang, kata tidak bakunya senang. Ketiga kata baku apotek, kata tidak bakunya apotik. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat terdiri dari 8. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat ada di paling atas ya. Tempatnya ditulis dengan huruf besar awal hurufnya. Kemudian diberi tanda koma. Kemudian tanggal. Kemudian bulan, huruf awal bulan, nama bulannya adalah huruf besar. Kemudian yang terakhir adalah tahun. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah tujuan surat. Bagian ketiga adalah salam pembuka, bagian keempat adalah pembuka, bagian kelima adalah isi surat, bagian keenam adalah penutup. Nah, pembuka, isi surat, dan penutup ini adalah bagian dari inti surat. Kemudian selanjutnya ada salam penutup dan yang terakhir ada penulis surat.
Yang terakhir ada penggunaan tanda pisah. Tanda pisah biasanya dipakai di antara dua bilangan. Pemakaian tanda pisah ini mempunyai arti sampai ke atau sampai dengan. Contoh nomor 1. Irma makan 2 sampai dengan 3 kali sehari. Nah, kalimat yang betulnya adalah Irma makan 2 strip 3 kali sehari. Jadi kata-kata sampai dengannya diganti dengan tanda stripnya atau tanda pisah. Kemudian yang kedua, rebuslah bayam sehari 1 sampai dengan 2 menit. Kalimat yang betul, rebuslah bayam selama 1 strip 2 menit. Yang nomor 3, toko buah itu buka sejak pukul 10.00 sampai dengan 22.00. Kata yang betulnya, toko buah itu buka sejak pukul 10.00 strip 22.00. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga semuanya murid ibu dapat mempelajarinya dengan baik dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.